kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Raja Cahurut. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Bukijan. Pasukan yang harus menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Untuk Maijen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Pasukan dengan sasaran Maijen S. Parman oleh Serma Satar. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Soekarjo. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. What's up, boys and girls? What's up, boys and girls? It's your girl. No. What's up, boys and girls? It's your girl Tuba here. Peristiwa gerakan PKI tanggal 30 September tahun 1965 memang masih membekas di hati masyarakat Indonesia. Upaya mengkudeta pemerintah dengan menculik 7 jenderal TNI Angkatan Darat tersebut menjadi cikal bakalnya arus perlawanan rakyat terhadap ideologi komunis. Puncaknya, Partai Komunis Indonesia atau PKI pun menjadi partai terlarang di dalam negeri. Salah satu saksi bisu dari peristiwa G30 SPKI adalah rumah para korban jenderal. Di rumah tersebutlah, tanggal 30 September tahun 1965 lalu, pasukan Cakrabirawa menculik, bahkan membunuh para korban di tempat. Bagi Anda yang ingin mengetahui seperti apa rumah para jenderal korban G30 SPKI saat ini, berikut ini adalah potret lengkapnya. Rumah Jenderal Ahmad Yani. Rumah Jenderal Ahmad Yani berada di Jalan Lembang nomor 58 Jakarta Pusat. Rumah yang saat ini dijadikan museum, dengan nama Museum Sasmitaloka Ahmad Yani tersebut, terlihat masih terawat dengan baik. Di sana, Anda bisa melihat beragam pernak-pernik barang peninggalan Ahmad Yani, dari tongkat komando, pakaian, kacamata, hingga boneka milik anak-anak jenderal kelahiran tanggal 19 Juni tahun 1922 tersebut. Museum Sasmitaloka Ahmad Yani dibuka setiap Selasa sampai dengan Minggu, mulai pukul 8 pagi, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rumah Jenderal A.H. Nasution. Sama seperti kediaman Jenderal Ahmad Yani, rumah Jenderal A.H. Nasution ternyata juga telah dijadikan museum, yang diberi nama Museum Sasmitaloka Dr. A.H. Nasution. Museum ini beralamat di Jalan Teuku Umar, nomor 40 Jakarta Pusat. Dalam peristiwa penculikan tersebut, Jenderal Nasution berhasil lolos. Namun anak keduanya Ade Irma Suryani Nasution, beserta ajudannya Kapten Anu Mertapiar Andreas Tendean, tewas di tangan pasukan Cakrabirawa. Rumah ini masih mempertahankan bentuk aslinya. Di sana pengunjung bisa melihat banyak barang peninggalan milik Nasution, seperti buku pribadi, tempat tidur, ruang makan, hingga foto asli antara Ade Irma dan Tendean. Rumah Jenderal R. Suprapto. Berbeda dengan nasib rumah dinas Maijen R. Suprapto, hunian yang beralamat di Jalan Basuki nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, kini sudah rata dengan tanah. Sejak lama rumah tersebut memang telah dijual oleh salah satu tetangga di sana. Sebelum dijual, rumah tersebut memang dalam kondisi hancur. Sekarang oleh pemilik lahan rumah tersebut, dijadikan taman. Rumah Jenderal M.T. Haryono. Rumah Jenderal M.T. Haryono, beralamat di Jalan Prambanan nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat. Sekarang masih berstatus sebagai rumah tinggal, layout rumah ini masih mempertahankan bentuk yang asli. Contohnya seperti adanya teralis kotak-kotak pintu kamar Jenderal M.T. Haryono, adapun perubahan hanya dilakukan pada bagian pagar dan bagian kiri rumah. Rumah Jenderal D.I. Panjaitan.
Sementara rumah Jenderal Donald Ishak Panjaitan berada di Jalan Hasanuddin nomor 53 Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah yang memiliki lahan seluas 1000 meter persegi ini ditempati oleh anak kelima DI Panjaitan, Tuti Kamarati Panjaitan. Sebagian besar rumah ini masih mempertahankan keasliannya. Rumah Jenderal S. Parman. Kediaman Maijen Siswondo Parman berada di Jalan Syamsur Rizal, Menteng. Sayangnya, rumah ini sudah berpindah kepemilikan sekitar tahun 1991. Rumah ini memang tidak berstatus sebagai bangunan cagar budaya, sehingga dapat diperjualbelikan. Setelah berpindah tangan, kini rumah ini telah berubah total. Sang pemilik rumah mengaku, ketika membeli rumah ini tidak bisa digunakan, sehingga memaksa dirinya untuk merenovasi. Rumah Jenderal Sutoyo. Sama nasibnya dengan rumah Jenderal S. Parman, kediaman Jenderal Sutoyo pun kini beralih tangan. Agar nyaman untuk ditinggali, rumah seluas 400 meter tersebut, sebagian besar telah terbangun, hanya sebagian saja dibiarkan seperti aslinya. Rumah Kapten Pierre Andries Tendean. Kapten Z. Anumerta Pierre Andries Tendean merupakan salah satu korban dari kekejaman gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Ia ditangkap di rumah Jenderal Nasution oleh pasukan Cakrabirawa. Pierre Andries Tendean memiliki sebuah rumah di Semarang, persisnya di Jalan Imam Bonjol, nomor 172 Semarang. Di rumah ini, dulunya Pierre menghabiskan waktu masa kecilnya. Bahkan rumah ini sempat dijadikan tempat praktik Dr. Tendean, ayah Pierre yang memang berprofesi sebagai dokter. Saat ini kondisi rumah Pierre Andries Tendean telah difungsikan sebagai kantor pelayanan pastoral Keuskupan Agung, Semarang. Itulah potret rumah 7 jenderal korban kekejaman PKI tanggal 30 September tahun 1965 saat ini. Dan semoga mereka selalu dikenang sebagai pahlawan terbaik Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.